Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih di Islam itu indah jamaah dan pembahasan kita Masya Allah menarik sekali, bagus sekali. Tema kita pagi hari ini adalah jangan nikah kalau apalagi kita bahas lagi. Tapi ada tayangan dulu nih, ini mengenai pria beristri 3 menikah siri dengan anak umur 12 tahun karena balas budi. Langsung aja kita lihat tayangannya jamaah, silahkan. Selasa siang, NW, warga desa Siliragung, kecamatan Siliragung, Banyuwangi, Jawa Timur, ditangkap polisi karena menikahi secara siri anak perempuan di bawah umur yang berusia 12 tahun. Kasus ini terungkap saat ibu kandung korban mengetahui anaknya dinikahkan secara siri oleh orang tua angkatnya. Tersangka NW yang berusia 40 tahun tersebut selisih 28 tahun dengan korban dan sudah berkeluarga serta memiliki 3 istri. Pernikahan diduga dilatar belakangi balas budi ibu angkat korban kepada tersangka yang membantu membiayai pengobatan dan pendidikan korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Polisi telah menetapkan NW sebagai tersangka pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak dan tengah mengumpulkan barang bukti dan memeriksa saksi lainnya. Anak umur 12 tahun harus dinikahkan karena menjadi korban dan terpaksa dinikahkan karena dianggap sudah berjasa nih dalam hidup si balas budi si orang tua angkatnya ini ya. Jadi dinikahkan sama orang tua angkatnya ini nih. Nah ini bagaimana sih sebenarnya dalam pandangan Islam, boleh nggak sih Ustadz Syam seperti ini kejadiannya? Kalau boleh nggak ketangkep. Kalau boleh nggak ketangkep. Nah kalau dalam sudut pandang Islam itu sebenarnya seperti apa kalau gitu? Jadi apa ya namanya ya, terlalu pede manusia mengatakan gara-gara dia yang bantu pengobatannya padahal Allah yang menyembuhkan bukan dia. Iya. Berapapun kau bantu pengobatannya orang lain, tetap Allah yang menyembuhkan. Bukan kau yang menyembuhkan. Kau kasih orang uang untuk makan, bukan kau yang kasih kenyang. Allah yang kasih kenyang. Kau kasih uang untuk bangun masjid. Kalau Allah berkehendak tidak jadi masjidnya, tidak jadi. Kau kasih anak yatim uang, tapi ternyata Allah tidak berkehendak membuatnya bahagia, tidak bahagia. Jadi kita nih kadang terlalu pede bilang kita yang telah berbudi, berjasa kepada orang lain. Padahal mah kita membantu aja, urusan berhasil tidak berhasil itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah kita beramal dengan niat yang tulus, ikhlas karena Allah. Kenapa? Karena amal kebaikan kita ya jangan sampai menjadi orang yang merugi, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang yang merugi itu? Orang yang ketika sampai di akhirat ternyata hilang pahala puasanya, ternyata hilang pahala sholatnya, ternyata hilang pahala baca Qur'annya. Karena ketika baca Quran hanya ingin dikatakan sebagai qori, hanya ingin dikatakan sebagai hafil Quran, habis semua pahalanya karena semua dilakukan karena bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala tapi karena manusia. Tapi ini butuh latihan. Seperti di awal dikatakan kita kebaikan itu harus dipaksakan, harus dibiasakan yang namanya. Yang kedua yang ingin kami garis bawahi dengan kasus yang terjadi tadi, orang tua angkat itu bukan wali ya Bib ya. Bukan wali. Jadi kalau orang tua angkat yang menikahkan itu tidak sah. Kembali keputusannya kepada orang tua kandungnya, ayahnya. Tidak ada ayahnya, ada pamannya, ada kakaknya, ada selanjutnya. Tidak serta-merta langsung kepada ibu angkat. Apalagi ibu angkat. Ibu angkat memang tidak sah dalam Islam untuk menikahkannya. Kecuali sudah diserahkan kemudian hak kewaliannya menjadi namanya wali hakim gitu ya. Diserahkan perwaliannya. Ini belum diserahkan cuma karena hutang budi jasa akhirnya dinikahkan. Maka jangan nikah kalau tidak tahu syarat sah pernikahan. Jangan nikah kalau tidak tahu rukunnya. Tahu-tahu nikah aja, main nikah siri. Ternyata yang menjadi wali ini tidak berhak. Ternyata yang menjadi ini ternyata tidak sah. Ternyata tidak ini. Oh maka jangan nikah kalau tidak ada ilmunya. Jangan nikah kalau tidak tahu syarat-syaratnya, syarat sahnya, rukunnya apa, ininya apa, tugasnya apa, hak dan kewajibannya apa. Jangan cuma tahu haknya aja tapi nggak tahu yang namanya kewajibannya. Maka dibilang balas budi ini Islam agama yang mengajarkan kita membalas kebaikan orang lain. Jelas. Kalau kau diberikan sesuatu dari orang lain maka balaslah yang lebih baik. Minimal yang sepadan, tidak bisa juga minimal kau balas ini. Harus kita membalas kebaikan ke orang lain.
dalam Al-Quran disebutkan wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Surah An-Nisa menyebutkan dalam juz 5 disebutkan bahwasanya idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsan. Kalau kau dikasih sama seseorang maka balas yang ahsan, yang lebih baik. Balas budi itu wajib dalam Islam, bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an. Tapi enggak gitu caranya. Kalau balas budi dalam hal menzalimi orang lain, kemudian dalam hal tersebut ada yang tidak sesuai dengan syariat, yang tadi tidak sesuai dengan syariat. Kenapa? Karena tidak sah menjadi wali nikahnya. Tadi kan Ustadz Sam bilang jangan nikah kalau tidak tahu syarat sahnya menikah gitu kan. Nah ini menikah siri sama orang tua angkatnya yang notabene tadi dibilang tidak sah gitu Tidak kan. sah karena bukan Berarti walinya. orang tua angkat ini berdosa dong melakukan itu? Sangat. Jelas berdosa karena beliau yang namanya melakukannya di luar yang namanya koridor-koridor yang sudah ditetapkan Islam. Tapi kalau misalnya dia tidak tahu, Ya. itu insya Allah dianggap khilaf. Tapi kok berani melakukan suatu akad yang besar tanggung jawabnya tanpa ada ilmunya. Maka jangan berani melakukan sesuatu yang kita tidak ada ilmu di dalamnya. Karena ini bukan main-main loh. Kalau sekali tidak sah nikahnya, berzina. Anaknya lahir dari tidak sah, bagaimana kelanjutannya? Kalau udah terlanjur kayak gini gimana tuh Ustadz? Ya udah taubat ya. Taubat aja ya. Batal yang tadinya itu. Baik. Maka dari itu ya sudah seyogyanya kita mempelajari semuanya gitu. Jadi- Jangan nikah kalau tidak ada Iya, iya. ilmunya. Jadi Ustadz Sam, Habib ini terpaksa dan dipaksa. Kenapa? Itu kena hukuman pasal 21. Jadi tangan 2 jadi 1 di borgol. Baik, Masya Allah. Terima kasih guru-guruku. Jadi kita belajar pagi hari ini kalau jangan nikah kalau kita tidak tahu syarat sahnya dan kita tidak tahu ilmunya. Nah sekarang kita cari tahu ilmunya lagi. Ada lagi pertanyaan yang harus aku tanya lagi sama Habib Muhammad Syahab. Siap, Pertanyaan yang Masya tadi, Allah. Bib. Kalau misalnya kita keluar rumah nih suami istri kan berarti harus izin ya sama pasangannya biar nggak suuzon gitu ya. Tapi kalau untuk pasangan baru ya mungkin ini zaman ada di rumah ada yang seperti itu. Kan kita butuh proses ya untuk mengenal pasangan kita gitu. Nah gimana caranya sih biar kita bisa apa ya mempunyai sifat baik sangka pada pasangan kita karena kan takutnya dibohongin dan kalau udah dibohongin kan rasanya susah dilupain sakit atau takut kejadiannya berulang-ulang. Nah itu harus bagaimana Habib Muhammad Syahab? Biasanya yang suka bohong tuh pengantin lama. Loh kenapa gitu? Pengantin veteran. Kalau pengantin baru bawaannya jujur aja. Bawaannya jujur kayak yang lama udah tahu seluk-beluk kayak gitu. Baru. Biasa ya. Astagfirullahaladzim dibacain lagi. Silakan Habib Muhammad Syahab. Artinya sesuai daripada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini kalau bersangka baik ini nggak harus suami istri atau orang siapa saja manusia itu intinya harus bersangka baik. Bahkan ada dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam khaslatani laisa fawqahuma minal khair husnudzan billah wa husnudzan liibadillah. Tidak ada sifat dalam diri manusia itu kecuali dia punya dua sifat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang pertama apa? Sifat yang pertama adalah bersangka baik kepada Allah. Allah kan punya hak, segala macam hak punya Allah Subhanahu wa taala. Allah mau bikin kita kaya, Allah mau bikin kita miskin, Allah mau bikin kita ganteng, Allah mau bikin kita jelek. Intinya kita katakan alhamdulillah. Artinya bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli hal atau fi kulli ahwal. Dalam keadaan apapun bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua Nabi katakan husnudzan liibadillah. Artinya bersangka baik kepada umat manusia. Baik dia suami bersangka baik kepada istri. Tidak boleh suami bawaannya curiga terhadap istri. Istri pegang HP dia curiga. Begitupun istri ngelihat suami bawaannya curiga. Tidak, sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersangka baik istriku soleha, suamiku soleh. Kan seperti jangan istri soleha suami soleha, bahaya ini. Ya istri soleha suami soleh. Jadi bersangka baik kepada umat manusia semuanya. Dan ini pernah diceritakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam pernah berjalan bersama sahabat-sahabatnya menemukan suatu bangkai. Maka semua sahabat Nabi Isa mencela ini bangkai. Kata sahabat-sahabat Nabi Isa, oh alangkah baunya ini bangkai. Dia punya belatungan, uletan, cacingan, semuanya sangat bau ini bangkai. Ini semua menilai bangkai tersebut buruk. Tapi
Apa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa melihat dicari apa? Oh, alangkah putih giginya. Jadi dicari oleh Nabi Isa dengan bangkai aja yang buruk seperti itu masih dicari baiknya. Nah, bagaimana manusia, artinya seorang istri dan seorang suami harus menanamkan saling percaya dan bersangka baik kepada Allah, bersangka baik kepada umat manusia. Ada balasannya nggak sih kalau kita lakukan itu? Tentu pasti ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya seperti apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Balasan seperti ini. Apabila orang bersangka baik, mau suami mau istri, kemudian sangka baiknya itu salah. Misal sangka baiknya, oh ternyata istrinya tidak baik atau suaminya tidak baik, dia tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan sangkaan baiknya. Masya Allah. Begitu. Jazakallah khair Habib. Afwan. Masya Allah, ini jadi ilmu lagi nih buat kita jamaah yang ada di rumah nih. Makanya kalau kata Ustaz Syam juga jangan nikah kalau nggak tahu ilmunya, takutnya salah-salah aja. Nikah nggak tahu ilmunya. Jangan nikah kalau selalu bersangka buruk. Kalau bersangka buruk juga. Suuzon, a priori. Ya. Tidak boleh. Kita mulai yang baik-baik sekarang. Pagi hari ini kita belajar sama-sama jamaah yang ada di rumah. Nah sekarang aku punya pertanyaan yang udah masuk ke sosial media Islam itu Indah. Akan aku bacain, Masya Allah. Ini pertanyaannya adalah, Ustadz saya mau nanya, umur saya sudah hampir kepala 3. Tapi saya belum menemukan laki-laki yang pas buat saya. Tapi di satu sisi ibu saya sakit-sakitan. Dia minta saya buat segera nikah. Tapi saya nggak mau buru-buru, takut salah pilih. Di sisi lain ibu saya pengen banget lihat saya nikah, takut meninggal katanya. Sebaiknya saya gimana ya Pak Ustadz? Baik, bagus sekali pertanyaannya. Dan untuk itu akan dijawab melalui tausiah oleh guru kita Pak Kiai Haji Agus Dermawan. Silakan Pak Kiai. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Betul kata Habib Muhammad Syihab. Jangan ada a priori. Jangan kita suzon kepada orang tua, sebab ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah jelas, ridha orang tua. Murka Allah tergantung pada murka orang tua. Mbak 30 tahun menjelang ya, it's okay. Sedangkan ibu, mamah kita sudah tua renta bahkan sakit. Khawatir mamah nggak ada, belum lihat anak menikah. Makanya tolong deh, yakin kepada Allah bahwa kita ada jodoh. Makanya kalau kita mau happy, sebetulnya mama kita, ibu kita membuat happy kamu, happy kita. Kan Nabi pernah bicara tuh dalam sabdanya, Arbaun min sa'adatil mar'i. Ada 4 poin yang membuat happy manusia, diantaranya wahulatuhu sholihin, lingkungan yang baik-baik. Makanya ada kata pertama adalah, jangan lupa tuh ya, ternyata dari 4 poin itu adalah punya suami yang baik, punya istri yang baik juga, kata Habib tadi, soleh suaminya, kemudian istrinya soleha. Nah jadi antakuna zaujatu solehatan, punya bini yang soleha, punya suami yang soleh. Jangan soleh-soleha dua-duanya. Atau soleh-soleh dua-duanya, nggak boleh. Nggak bisa. Kemudian jangan lupa, ternyata di situ ada juga awaladin, ternyata punya anak juga. Ada kata yang saya katakan tadi, lingkungan-lingkungan yang positif, yang baik-baik, ternyata juga punya anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Itu kata Nabi. Jadi antakuna zaujatu solihatan wa auladuhu abroron. Punya anak yang berbakti. Saya yakin tuh Mbak, dijadikan orang tua tadi menjadi anak yang berbakti kepadanya. Kemudian yang ketiga, wahulatuhu sholihin, lingkungan yang baik-baik. Saya yakin deh ada kata manjalas jana, siapa orang yang duduk di satu tempat akan sejenis. Maksudnya baik semua. Kalau kata bahasa anak Habib, bird of the same feather will flock together. Jadi burung dengan bulu yang sama tuh kumpul di tempat bulu-bulu yang sama. Artinya temannya baik, insya Allah juga jadi baik. Nah maksud saya adalah, ayo Mbak nggak usah khawatir, bismillah karena Allah. Yakin lingkungan yang baik akan dapat juga suami yang baik. Yang keempat, warizkuhu fi biladihi. Ada rezeki di negeri, di kampung kita, di Indonesia yang gemah ripah, bahwa Indonesia tetap baldah toibah warabun kufur. Mudah-mudahan berkah dan berkah selalu. Tapi camkan baik-baik, insya Allah mendapat jodoh yang baik dan orang tua juga tetap tersenyum, sehat panjang umur, sukses mudah-mudahan. Nah itu kan kita udah kasih pengertian tuh ke orang tua kita tuh Pak Kiai. Tapi udah dikasih pengertian, orang tuanya tetap kekeh sama pendiriannya, gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi bahasa Betawi nggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana nih?
tetap kita berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Orang tua kekeh maunya juga. Iya, maunya gitu aja. Tetapi dengan bismillah karena Allah. Saya pernah membicarakan tadi dalam surah Al-Ahzab ayat 70. Hendaknya wakulu kaulan sadida. Berdialog dengan ibu dengan yang baik. Kalau udah kata yang baik, nanti ada kata yuslih lakum a'malakum. Akan diperbaiki tuh amal-amal kamu semua. Semua baik deh, apa yang dilaksanakan oleh itu anak tadi terhadap orang tua, Allah jadikan kebaikan-kebaikan. Yuslih lakum a'malakum. Tapi pas udah Allah jadikan kebaikan, Allah baikkan semua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni itu dosa-dosanya. Nah, bagi orang yang bagaimana? Wa mayuti'illah wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Tentunya akan mendapatkan keberuntungan yang luar biasa, akan dapat surganya Allah. Mudah-mudahan tetap konsisten berbakti, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, insyaallah. Ya, cakep. Memang harus butuh ekstra tapi ya Pak Kiai ya namanya Iya. ini ngasih pengertian ke orang tua gitu kan Betul, ya. betul. Karena kan Caranya bilang aja, ibu doakan biar saya Iya. cepat dapat jodoh kan gitu. Ibu Cakep. doakan. Seandainya kata dia sudah berusaha, kemudian ibunya meninggal ya dia nggak dosa. Gak dosa. oh yang penting Si dia anak udah nggak berusaha Dia untuk sudah gitu ya. berusaha karena dia seorang perempuan kan bingung juga mau cari corong Iya, iya, lamar iya. kan begitu. Jadi dia minta sama Allah, doa sama ibunya, tolong berikan saya jodoh kan seperti ya Allah. Misalnya ibu doakan saya supaya dapat jodoh, ternyata belum dapat jodoh juga. Ibunya meninggal misalnya gitu. Mudah-mudahan panjang umur sehat afiat dan si anak tidak berdosa dan Sebab- ibu juga tidak berdosa. Iya, sebab doa orang tua buat anaknya seperti doa Nabi pada umatnya. Masya Allah. Cepat terkabul. Nah kita sebagai anak juga jamaah ngasih pengertiannya juga baik-baik, lemah lembut. Ya. Jangan kayak di sinetron. Kamu mama gak ngerti perasaan aku sih. Gitu kan. Iya, betul. Drama di rumah, yang nanti jadi makin drama kalau kayak gitu. Baik jamaah yang ada di rumah, kita lanjutin lagi pembahasannya menarik banget. Jadi yang mau nikah udah tahu ilmunya kan, jadi insya Allah udah semakin siap menikah. Ustadz Syam juga semakin siap menikah pastinya ya. Insya Allah. Ini ada artikel Ustadz Syam. Mana tuh? Bagus banget. Mau aku bacain gak? Coba. Bacain ya, nih. Menunggu 51 tahun. Pria asal Gunung Kidul akhirnya menikah dengan cinta pertamanya sejak di sekolah dasar. 51 years. Wow, saat sekolah dasar ternyata Haryadi 63 dan Titin 62 pernah satu kelas, bahkan duduk satu bangku. Saat itu Haryadi diam-diam menyukai Titin tapi tak pernah mengungkapkannya. Setelah lulus SD mereka pun berpisah selama puluhan tahun. Titin akhirnya menikah dengan orang lain dan berdomisili di Jakarta. Namun 4 tahun lalu suaminya meninggal dunia. Sementara Haryadi sendiri masih setia menunggu Titin dan belum pernah menikah sama sekali. Setelah tak bertemu selama 51 tahun, keduanya tak sengaja bertemu kembali saat menghadiri acara. Mulai saat itu mereka bertukar nomor telepon dan aktif berkomunikasi dan kemudian memutuskan untuk menikah. Aduh. Umur berapa? 51 tahun. Ditakutkan usia 61 tahun. Ada Enggak, ini 63 tahun lagi ya, Bib. 63 lakinya. Tapi pertanyaan Ustadz Syam. Ustadz Syam nggak sedang menunggu seseorang kan? Enggak. Enggak ya? Gue penasaran isi chattingannya tuh gimana Apa ya, ya? Kalau pengen umur tahu ya. 63, 62 chattingan tuh gimana PDKT-nya ya? Nah itu dia. Nah jamaah juga penasaran sebenarnya Sama gimana nih? aja sih. Serius nih. Penasaran bener. Kalau Ustadz Syam penasaran mengenai isi chattingan, jamaah penasaran gimana caranya mengubah pandangan kita bahwa kita itu menikah karena Allah. Bukan karena nafsu atau takut tua atau menunggu sampai segitu lamanya Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Mudah-mudahan kesetiaan sang kakek tadi, Masya Allah, mudah-mudahan diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Amin, ya Allah, pahala amin. dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan pernikahannya diberikan sakinah mawaddah warahmah. Kemudian juga pelajaran untuk kita semua agar menghargai seseorang gitu. Bagaimana tidak semua laki-laki tadi kan? Iya ya. Iya, ada laki-laki yang setia. Guru kita Ustadz Maulana, Masya Allah, Masya setia Allah. 15 tahun menunggu kalau kisah beliau. Kemudian baru ditinggal, masih setia kepada istri beliau, walaupun sudah almarhumah. Maka yang ingin disampaikan bahwa semua yang karena Allah itu pasti akan indah. Semua yang karena Allah itu pasti akan indah. Karena syarat kita kan ada 3, rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Ada iman, Islam, ihsan. Iman kita sudah tahu, iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat itu kan. Islam, rukun Islam kita tahu. Kemudian ada ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan adalah berbuat sesuatu, amal saleh yang yakin bahwa ketika kita melakukannya kita seakan-akan melihat Allah. Kalaupun tidak bisa melihat Allah dalam bentuk apapun itu, maka yakinlah bahwa kita sedang dilihat Allah.
Itu yang disebut dengan ihsan. Maka kalau mau ada yang bertanya gimana sih sholat karena Allah, gimana sih ibadah karena Allah, itu yakin aja. Yakin bahwa kita sedang dilihat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan karena Allah. Yang kedua, bagaimana lagi karena Allah? Tidak mengharapkan pujian manusia dan dia tidak tumbang ketika dihina oleh manusia. Bagaimana pernikahan yang karena Allah? Ya udah, tidak mikirin gue harus nikahnya mewah, gue harus yang gedungnya yang begini, gue harus yang seperti ini. Karena kalau nggak begini dinyinyirin sama tetangga. Kemarin acara tetangga bikinnya begini, saya harus lebih daripada itu, saya harus lebih mewah, meriah daripada itu. Itu kan untuk mengharapkan pujian daripada orang lain. Kalau mengharapkan pujian daripada orang lain berarti sudah ternodai yang namanya niatnya. Walaupun niat awalnya adalah membahagiakan misalnya tetangga, it's okay membahagiakan tetangga. Tapi jangan sampai ada perasaan, oh jangan sampai saya kalah. Apalagi di daerah kami sendiri itu masih ada yang namanya lomba-lombaan uang panai itu. Masih ada yang seperti itu. Tradisi yang lomba-lombaan uang panai sampai ada kebohongan di dalamnya, ada kedustaan di dalamnya. Tahu-tahu dibilang uang panainya berapa? 500 juta. Padahal ditombokin, yang aslinya cuma 100 juta ditombokin sama calon mertuanya 400 juta. Biar kelihatan 500 juta sama tetangganya. Nah, Panai itu mahar mas kawin. Beda lagi mas kawin, beda lagi. Bawaan. Iya. Oh, lain lagi tuh, Bib, lain lagi. Itu erang-erang itu. Uang Ya, panai itu jadi uang apa? uang apa namanya? Nanti kita bahas mengenai panai kali ya. Oh, setelah boleh. ini. Jadi yang terkenal di Indonesia kan panai itu ya. Jadi dari Bugis itu, Masya Allah. Jadi jangan sampai ternodai ini. Ada unsur pamer di dalamnya, ada bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan nikah kalau belum karena ibadah, belum karena Allah, masih ada niat yang lainnya. Intinya jangan nikah kalau belum siap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bagaimana caranya supaya kita ingat Allah? Yakin aja kalau Allah selalu mantau kita ya. Benar. Kadang kalau kita ada CCTV depan kita aja, kita kan jadi wah harus berbuat baik. Gimana kalau Allah yang mantau kita? Iya, karena setiap yang kita lakukan dipantau sama Allah. Masya Allah, jazakallah khair guru-guruku. Baik, Masya Allah. Baik jamaah yang ada di rumah, setelah ini akan ada ensiklopedia Islam. Wah ini kali ini pembahasannya serem banget. Benarkah jin bisa menculik manusia dan membawa ke alam jin? Waduh. Dan setelah ini kita juga akan berdoa bersama-sama dan akan dipimpin oleh guru kita Habib Muhammad Syihab. Jadi jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.